Hadirin rahimakumullah, tidak panjang yang ingin sampaikan berkenaan dengan pengajian. Saya ada salah satu surah di dalam Al-Quran, namanya surah Al-Mu'min, juz ke-18, surah ke-23. Di sana menjelaskan kata Allah, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu, saudara-saudara, adalah bukan dilihat dari pandainya dia berjamaah ngaji, bukan dilihat dari seorang kiai, bukan seorang ustaz, bukan seorang ulama, tapi ciri-ciri orang mukmin adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang mukmin itu, saudara-saudara, adalah dilihat daripada dia salatnya khusyuk. Siapakah salatnya yang khusyuk? Apakah kita katanya yang rajin salat? Apakah katanya yang dia disebut ulama, ustaz, hampura, dulur? Nabi pernah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, bagaimana cara salat itu supaya khusyuk? Khusyuk dalam ukuran kita, saudara-saudara, menurut ilmu fikih, menyadari bahwa kita dalam keadaan salat. Jadi khusyuk itu sebenarnya bukan kita nggak ingat apa-apa. Allahu Akbar, merem matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu melek kayak orai di hari. Ayo, lompat coy. Orang macam masuk karena kategori khusyuk. Maka orang-orang yang mukmin itu, saudara-saudara, adalah orang-orang yang salatnya khusyuk. Timbul pertanyaan, siapa orang-orang yang khusyuk dalam salatnya? Apakah kita yang sering ngaji tiap malam Rabu? Apakah kita ngaji tiap malam Jumat? Apakah kita ngaji setiap malam Sabtu? Apakah kita sering ikut tabligh akbar? Bukan itu, saudara-saudara, yang disebut salat khusyuk. Belum tentu kita ini salatnya khusyuk. Saya pribadi kalau ditanya, Ustaz, apakah salatnya khusyuk? Saya belum bisa salat khusyuk secara menurut ilmu agama. Tapi kalau ditanya khusyuk menurut ilmu fikih, menyadari ketika kita dalam salat itu adalah khusyuk, saudara-saudara. Jadi hati-hati. Kadang-kadang dalam urusan salat depan orang masih riweuh. Orang bapak urusan sholat baik. Yang ini ngaku benar, yang ini merasa hebat, yang ini gurunya begini, yang ini tentangnya begini. Lalu ujung-ujungnya kita nggak mau sholat. Padahal masya Allah, saudara-saudara, sholat itu adalah bisa dikatakan dia sah kalau syarat dan rukunnya cukup. Soal diterima atau tidak bukan urusan kita. Bukan urusan para kiai, para ulama yang menyampaikan. Nabi pun pernah ditanya, "Golo alam bisawab," nggak tahu salat khusyuk itu bagaimana. Jadi kita ini kadang-kadang masya Allah, saudara-saudara, salat masih dipermasalahkan. Padahal ciri orang-orang yang beriman adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Adalah orang yang mukmin, orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah ketika dia salat khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah termasuk khusyuk apa urung-urung kita melor? Arab jujur sama kita. Kamu lamun salatnya pas pertengahan bulan. Masya Allah Akbar. Motor urung dibayar. Listrik wis muni nut. Iya kan? Urung mekar maning kok ngaku dewek kok. Iya kan? Gak bisa kita mama, saudara-saudara. Ustaz, saya mah kalau sholat itu lampunya dimatiin biar timbul khusyuk. Makruh sholat dalam keadaan kegelapan. Hiji. Kedua, salat merem biar khusyuk. Allah merem baik sampai akhir, merem baik begitu. Assalamualaikum jamaah eueuh minggat lain khusyuk makruh. Bagaimana cara supaya kita khusyuk? Menurut ilmu fikih yang pernah saya pelajari, khusyuk dalam ukuran kita adalah sadar ketika kita melaksanakan salat. Usalli faradal maghrib, Allahu Akbar,
setelah takbir kita membaca apa, setelah iftitah membaca apa, setelah al-fatihah membaca apa. Itulah yang disebut khusyuk menurut ukuran ilmu fikih. Maka kalau saya terus terang saja Pak, ini saudara-saudara, kalau katanya ada orang rajin sholatnya sampai ireng jidatnya gua, ngotak iku mah, maling kotok, kepantog, sujudnya dipantong, subhanallah, sampai ireng, sampai terlanjung segala macam. Insya Allah Pak, model-model kia, model-model kia. Saya yakin gua mah bener, terus terang. Orang lo ngaji bagi cuman datangnya doang seminggu sekali bagi kadang-kadang. Wes kawaruhan wes. Bawa melana besek. Ning gebang kita coy. Ana besek mah. Bener. Ya. Ana besek Mamang Budi. Asar ge wis teka. Acara maghrib. Memang betul itu lur, di majelis saya ada, nah itu boleh persatuan itu organisasi PSPB. Bener. Santri pemburu berkat. Belum pulang lamun teu mau berkat. Jadi salat ya masya Allah saudara-saudara, enggak salah orang mau ulah mikir-mikir khusyuk, penting salat baik ya. Yang penting salat baik, salat itu ada dua kalimatnya. Ada wa aqimus shalah, ada wa amilus shalah. Kalau wa amilus shalah orang-orang yang baru melaksanakan sholat, itu orang-orang yang baru melaksanakan sholat. Siapa kita? Kita itu baru melaksanakan sholat doang lor. Kita nggak tahu rukunnya yang mana, syaratnya yang mana, batalnya yang mana, fardunya yang mana, makruhnya yang mana. Bahkan di dalam sholat itu ada haram, hati-hati. Ini kadang-kadang kita sholat terus kayak iya nebay. Ulah cengar-cengir. Di dia noloba di dia. Kadang-kadang riweuh Pak lamun orang urusan salat. Pengalaman saya menemukan masalah urusan salat itu aneh-aneh. Belum kalau ketemu takbirnya yang aneh, telunjuknya yang goyang-goyang segala macam, belum ketemu. Makanya tadi bahas arif engke dina bab salat eta. Bakal katimu eta. Lamun eta geus dibahas moal boga salat urang. Salat orang karek saminggu sakali ngadoa geus ya Allah Engkau tahu yang aku mau. Ngadoa singkat padat. Jadi ciri-ciri orang yang beriman alladzina hum bi salatihim khashi'un adalah orang-orang anu cirina beriman ke Allah, salatna khusyuk. Jadi khusyuk untuk ukuran kita mah udahlah nggak usah mikirin yang aneh-aneh, nggak usah mikirin terlalu tinggi amat. Cukup ketika kita sholat sadar bahwa kita ketika dalam melaksanakan sholat dari awal takbir sampai ke akhir salam geus eta bae ulah mikir anu naon. Geus eta bae ulah wa amilu sholat urang bareng ngalaksanakeun sholat. Belum sampai ke lapan ku aqimus sholat. Kalau aqimus sholat orang yang mendirikan sholat lur. Orang yang mendirikan sholat mah sholat itu waktu sholat dalam waktunya. Sholatnya dijaga, rukunnya dijaga, lidahnya dijaga, ucapannya dijaga, makanannya dijaga. Itu orang-orang aqimus sholat. Lah kita masih doyan ngopi tapi hukum wis ketinggi-tinggi. Masya Allah. Iya geus ulah luhur-luhur ngaji mah geus ulah. Standar be standar bae lor bener bae standar gigarati komal standar hiji mah ngejungkel buku standar gua ge kadang-kadang ngejungkel hese Pak ngaji bener bae alhamdulillah meskipun halarese tetap orang eksis baik di malam Rabu ataupun malam Jumat ataupun di saudara ihsan di sana tetap terus bae ngaji mudah-mudahan kulempang nade ge menang pahala dijanjikan ku Allah man kharaja li talabul ilmi dakhalal jannah cek nabi sapa bae wong iku sing ngelangkah ning omah niatnya talabul ilmi padahal dia tidak membaca tidak menulis tidak juga dia menghafalkan cuman ngadengekeun doang bari angguk-anggukan tetep dibere pahala 1000 rakaat ngalaksanakeun salat sunnah. Kok melamun orang bari ngabaca, bari ngamalkeun mah. Ngadengikeun doang bari angguk-anggukan, bari ngopi kieu lah ya.
bari ngarokok deh dibere pahala maka teu daek ngaji Masya Allah tinggal diuk doang ngopi tinggal ngopi dahar tinggal dahar atau ngarokok mah meuli sorangan piraku aing kudu meulikeun nabi ini kadang-kadang teu ngarti nu boga warung ya nu boga warung ngarti kuduna mah Mairul aduh iya mengadang-adang masalah rokok Ustaz mah barokah dia barokah ge aing mah kelenger eta tuh kemudian anu kedua saudara-saudara orang-orang yang disebut adalah orang mukmin selain daripada orang-orangnya khusyuk Allah adalah walladzina hum anil lagwi mu'ridin cek Al-Qur'an. Apa kata Allah adalah orang-orang yang menjaga perkataannya, menjaga sikapnya, menjaga perbuatannya yang tidak berguna. Kita memboro-boro lor, ya lidah can bisa dijaga can. Baru keluar dari masjid, geus ngomongkeun, gua mah enak sama imam itu. Jadi tadi dia, lain dijauh lain. Ini bodoh. Lain atah deui bantat. Kasak-kasak. Bener, iya hiji ya. Iya. Ulah cengar-cengir. Baheula lagi kita ngaji we. Iya kadang-kadang Masya Allah hese orang bapak dijaga lidah kita dari hal-hal yang tidak manfaat maka benar cek Nabi salamatul insan lihibdil lisan keselamatan seseorang tergantung daripada lidahnya lur mulut kita ini pak dijaga lidah kita ini nggak bertulang tapi kalau sudah ngomongin gibah segala macam jangankan dia rumah tangga, masyarakat, negara orang keluar acak-acakan karena lidah yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana mungkin sholat orang menek khusyuk? Bagaimana mungkin kita akan dimasukkan ke orang-orang yang mukmin? Bagaimana mungkin kita digolongkan orang-orang yang betul-betul diterima ibadahnya? Toh lidah kita juga belum bisa bermanfaat. Balik ke dia ya, balik pengajian dia ya, coba ge. Pasti cek sound henteu goyang awakna mah henteu ngan curug jempol suku kieuan tah sarua bae PA sarua nek kumaha ge nek ngomong hukum mah henteu Ustaz gula mah cicing bae barang di dalam mah jempol kieu cenah tah ting bating geus lah geus luhur-luhur mahaman agama mah hese Pak saya mah terus terang mah paling jengkel lamun aya jelema eta luhur-luhur teuing pugu dia hirup ge kadi-kadi teu mawa HP ari nek bener mah ya hirup urang jauh tina masyarakat jauh tina kahirupan duniawi berhalwat orang memisahkan diri daripada kesibukan tafarruq kita kepada Allah sujud karena Allah telah menik benar-benar ieu mah puguh bener orang keur berusaha tatangga nu sabelah jaipongan daun pulus tilu pan nu sabelah deui pan ge ayo ting semua bisa orang mah geus paling tidak geus urang mah ngamalkeun sesuai kemampuan orang bae geus. Maka orang-orang yang mukmin itu adalah orang yang menjaga daripada perbuatan yang tidak berguna. Terus bagaimana supaya kita berguna? Ya, aya pengajian tiap malam Rebo, aya pengajian tiap malam Jumat, aya pengajian tiap malam yang lainnya. Yuk gunakan ya kesempatan kita, Pak. Gunakan nih waktu untuk kita beribadah. Sebab Masya Allah saudara-saudara, kita tidak tahu malam ini kita duduk bersama, malam ini kita ngopi, balik ke dia orang paeh ngomong naon. Apa yang bisa kita bawa ke hadapan Allah? Gak ada Allah. Ini kadang-kadang Allah kita ngaji begara darai, guru ngaji ngeus nungguan. Naon ngaji di majelis itu mah ngan ngabacana zikir be zikir. Lur hati-hati zikir itu Pak. Lamun urang nyaho makana jerona masyaallah dina Al-Qur'an geus dibajakeun.
geus dibejakeun eta dina Al-Qur'an ge masyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Tuh. Kan ngomong Allah kan biasa kan eta Medi. Biasa kan eta. Ulah siapna doang coy. Gua balik ke dimarahan gua majikan awas lo. Wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang anu beriman cek Allah, ingat darariakan aing tuh ku zikir anu loba. Zikir ta urang ingat ka Allah. Lain sauker inget na bae. Diuk doang kieu ditegor. Lur, zikir gua. Atuh lain eta pe. Lain. Geliman coy. Hah? Ulai masya Allah. Kudu paham kana zikir ya kudu nyaho. Zikir itu adalah kalimat seperti yang sering orang dengar anu paling populer adalah lamun eta tahlilan eta zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Naon kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid supaya na bersihkeun ieu hate ulah boga hasad, syirik, dengki. Eta kunci zikir. Dan zikir-zikir yang lain banyak. Namun bisi hayang milu zikir sok ka majelis nu geus pernah mah ieu tah hiji nu ngopenan HP ya, ieu nu nyekel-nyekel momotas hiji ya, ieu geus pernah ya milu ya. Wah ulah ngomong mencan lu mah lamun datang ka ditu di pandian gua bener bae nya deugel bare teh mah deugel kita ngaji malah mikulan karung bae nya ini bodoh amat orang nyaho ge atuh nyaho Arab nyaho leutik na barang nikah cenah jeung urang ditu alhamdulillah daek ngaji ge kiwari daek ngaji alhamdulillah nya hati-hati lur jelema lamun nek paeh aneh-aneh ih bener ditilok ngaji awas tak mama kasih bener lain nyumpahan lain mama kasih jelema nu telok ngaji penting ieu aneh. Hati-hati balik tidak innalillahi. Zikir orang mah jadi ulah sampai nyepelekeun eta zikir ya Allah. Urang mah kadang-kadang teu paham kana zikir naon pangajian di ditu mah zikir dong la ilaha illallah ya Allah ya Qadim ya Rahman ya Rahim. Lur ngomong mohon maaf. Salat diawali dina takbir sampai kana salam, sajeroning salat lamun nyaho kana hakikat salat zikir. Tah lamun yang paham mah. Ini kadang-kadang orang terpaham sehingga apa dibuatnya semau-mau. Ini lebih parah dari kalimat zikirnya masya Allah tidak lagi sesuai dengan aturan. Lapad mah kemana, bacaannya mah kemana. Cek ngepung betul ya mah. Ajar, nekuma menang pahalana coba gitu. Sirat asur. Ini menu lebih parah macam kadangnya il. Aing. Masih biasa bae terkecuali kalau memang paham itu zikirnya zikir tariqah. Hari paham atau nana atau untuk paham rasa pipiluan. Benarkan me salatna, benarkan me kehidupan orang, karak torikoh, eta jalan menuju ridho Allah. Allah kumaha nek ridho, jalan nabe orang can pas. Paham? Kudu jalan heula benerkeun administrasi orang ngurus kependudukan negara ge melalui RT, santas RT kana lurah kana camat, santas camat terusnya. Begitulah kita dalam ibadah saudara-saudara, enggak serta merta.
Nabi nggak seperti itu. Lur, di zaman Nabi mah umat Islam belum berkembang, pemahaman agama belum sehebat sekarang. Nah kalau sekarang hati-hati, masalah urusan kopi balam orang terpaham di debat. Ayo, bener tuh. Halal ente ya kopi ya. Hari halal, sah pakai wudhu. Tah. Pan sampai kadinya eta saudara-saudara halal eta kopi tapi sah dipakai wudu sampai kadinya lamun orang digali mah bener-bener eta hukum. Ieu masya Allah ari ngomong doang kiai gede ari HP jelema mandi kabeh ulah seuri memang kabeh termasuk gua mah. Nah gua mah karak di dia ceramah aya kucing meong lewat segala ieu. Ayo mesti kanu ngirim doang ya. Hah? Saha yo, hah? Tapi biasa apa lamun saya keur nangtung aya meong eta insyaallah aya ruh tina bapana Kian Santang. Saha coba bapana Kian Santang? Saha? Tah eta. Dia bohong sama. Nah, saudara hadirin rahimakumullah, maka pakai ya. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yuk jadilah orang-orang yang bermanfaat. Kumaha carana sesuai kemampuan kita saja. Sesuai dengan keilmuan kita saja, nggak usah ngoyong-ngoyong, nggak usah tinggi-tinggi amat. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah itu tidak memeratkan kepada setiap makhluknya illa wusaha, terkecuali dengan kemampuannya. Kemampuan kita baru bisa ngaji seperti ini. Udah ini saja terus didawamin. Insyaallah ulah mundur ketua terus. Maka mundur. Semua tadi. Nah. Ya setuju ke sira. Yang bersangkutan itu ngomong naon. Lanjutkan GSB nangis eureun coy. Tapi itulah memang manusia, lur, nggak bisa dipaksa. Jangan. Ya harus ke mamang. Lebarang dewek ke ora. Sweet. Oh, bubar. Ayo ngacak, tambah ngacak. Kugu digawa jarah ge nyasar. Kamu jadi ketua. Tapi insyaallah, tapi perlu bah ya. Kabeh ge urang kudu aya berkesinambungan. Insyaallah, lamun aya berkesinambungan insyaallah repeh rapi runtuy eta ngaranna. Andalan rahimakumullah, maka yuk jadi orang bermanfaat. Kumaha carana sesuai dengan kemampuan baik. Bagaimana cara kemampuan kita? Ini ngaji. Ngaji ya Masya Allah, silaturahimnya ada, sodakohna aya, ilmu nak menang. Soal diamalkan jeung henteu mah itu urusan masing-masing. Ulah sampai dia ngaji percuma dia, jatuh diamalkan. Ari sira nu ngomong, ih parah kan? Iya biasanya kalimat si Medi jeung si Idrus ieu nu model kieu ya. Kabeh bubuakeunna bener bae. Saya terus terang bae Pak, ampura dulu mudah-mudahan ieu jeung naon ngaranna jeung pembelajaran bae. Eta ngadirikeun majelis sekian tahun teu gampang. Jatuh bangun, fitnah, ujian, cobaan, silih berganti datang. Di mana datangna? Lain di luar negeri. Justru dari orang-orang pengajian itu sendiri. Tah iya nu karasa ku si Idrus, paham saya ge. Ngan teh dibejakeun bae itu. Dibejakeun terus mah sedih bae lagi. Dibayar henteu cenah ai. Iya kan? Ngaluarkeun duit ongko mere duit kana si Arif ayo. Jajamah mah boro-boro. Hajar dibere tadi 5.000 ge garati ngaji ge bayar cenah. Mikir ge sira. Pugu nek ngising mah 2.000. Nek ngising eta hayang ka sorga cenah gratis, mikir ge lur. Jas si Arif eta motor kudu di bensinan. Pira ku nek dikihan. Hari di majelis Ataqomah insyaallah teu meunang ku saya. Ulah geus doakeun bae insyaallah. Ulah geus saeutik. Mentang-mentang ulah ya masa umur hirup pantuk boro-boro ka bina-bina aing.
Sampai disiaran dari bukuna hiji-hiji. Oh, wah hiji ya. Bener heeh. Alhamdulillah tapi ente kitu mah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja cek Allah. Saha jalma anu takwa kana Allah diberi rezeki nu teu disangka-sangka. Sok yakin belajar. Jauh jeung si Adung beung. Adung burang penting di toko. Sok bandingkeun. Aing mah boga mobil meh menteun. Nek naon cuma motor gua genep 5. 2 ban tuh. Ya kan 2 tuh. Ini kumaha coba? Imah atuh 2 lantai. Alhamdulillah. Tuh. Teu gawe teu naon, gawe dengan muter-muter tasbih doang. Ya duit. Lamun dina lain deui ngazikirna ta sidina tah. Tah jelema tah zikirna. Pajero nu aya horeng pojok di jero kabeh. Tah geus saudara-saudaranya lamun urang hayang jadi jelema mukmin mah hiji, yuk urang belajar salat anu khusyuk. Kumaha carana? Sesuai dengan kemampuan urang mah ulah ka mana-mana ari keur salat mah. Bohong si manusia memang betul bohong. Termasuk saya can bisa saya salat khusyuk. Allahu Akbar. Pamajikan ngomong, "Kak, kalau mentas salat angkat jemurannya." Pan goblok kita pamajikan eta, Pak. Aya pernah nu ngalaman bener gitu, aya. Ana ora? Ngaku sira. Ngaku lur, kamu dia mau loba tarikan di luar wah. Target. Bener. Mau apa mau? Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ayo. Moal mah kamu lamun orang model kieu mah ieu. Urang keur salat, Allahu Akbar, lewat motor racing. Eta eureun salat langsung keluar. Saha jelemana? Padahal tas salat. Yo, nek di mana orang coba? Kabeh Pak termasuk saya. Kabeh. Pemelamun umpama tas ceramah can dibayar eta. Kepikiran eta Pak. Tulupuan-tulupuan bener. Bener ya, kepikiran kita mah. Iki panitia iki kelalen apa-apa ya. Sampai beneran tulupuan-tulupuan barang subuh-subuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kilu maaf yo nya Ustaz Lampung mau kota bumi orang. Nya lupa geus teu naon aing mah ikhlas. Ikhlas nah hate megera beda cek aing balik. Moal bisa leumpang hese Pak hese mengenai masa ulah sok gagayaeun dina ilmu mah ya kadang-kadang karena bisa silsilah bisa marhaba bisa ngadoa bae Al Ustaz Mansuruddin Masya Allah. Mansuruddin tapi bagus sih boy, salah satu ulama besar itu. Masya Allah. Sok buka dina YouTube neta ya, dina Suma TV aya eta keur dijelaskeun. Cuman Mansuruddin ieu mah Masya Allah koplak lain koplak bae rabi gowo ampun aing. Yang ketiga, saudara-saudara, orang-orang yang dikategorikan orang mukmin adalah alladzina hum li zakati fa'ilun. Orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah, menjalankan zakat hartanya di jalan Allah. Saudara-saudara harus ingat, ada hak orang lain di dalam harta kita. Ada yang lebih berhak di dalam harta kita. Pikirkan tuh saudara-saudara kita, kanan kiri depan belakang. Jangan mau kita kenyang sendiri, jangan mau kita sendiri sementara ada tetangga kanan kiri kita butuh pertolongan kita. Padahal kita ngaji, padahal kita sering ikut tabligh, tapi ada saudara kita, ada tetangga kita kelaparan. Apa yang kita bisa perbuat? Malahan kita mampus lu kelaparan, malah dimampus li zakati fa'ilin, belanja di jalan harta Allah tiap Jumat minimal keluarkan untung gede-gede 5.000 cukuplah, 5.000 kegedean 1.000 lah, 1.000 kegedean 500
500 kegedean goyangkeun me kotak nu sebening bunyi betak. Bina-bina 500 kelewat goyangkeun me kotakna. Berarti teu kudu sabeula cenah mere. Ingat saudara-saudara, hati-hati. Kita mah muruh heja katu fitrah doang. Padahal mah semua juga ada, ada bagiannya. Ilmu ada, zakatnya, harta apalagi. Semua ada. Ustaz naon zakat ilmu? Zakat ilmu teh ieu doang kieu ye. Ieu doang kieu. Saya pernah ditanya, Ustaz ngitahan sodako hari Ustaz sodako henteu? Ih, ari dia. Sok mikiran nuntun lu mah sodako sama orang satu cuman 10.000. Lah gua mah satu majlis, hitung dalam satu majlis ada 60 orang. Berapa sudah sodako gua? Pikir ge. Kadang-kadang ban orang teu ngarti. Cuman hati-hati Pak, sodako itu ayat 2. Ayat sodako lidak sodako ngadatangkeun bahala, ayat sodako anu ngadatangkeun rahmat. Nu mana ieu sodako anu ngadatangkeun rahmat? Mana sodako anu ngadatangkeun bala? Sodako mah sodako, jariah mah dia jariah, tapi justru bukan pahala yang dia dapat, malah yang dia dapat adalah bahala. Ini yang harus hati-hati. Maka banyak harta yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Banyak ilmu yang tidak manfaat dalam kehidupan kita. Yang pada akhirnya adalah rugi dan kerugian yang kita dapatkan, saudara-saudara. Maka bagaimana supaya kita digolongkan orang mukmin? Belanjakan harta kita di jalan Allah. Bagaimana caranya? Sesuai kemampuan kita. Jangan lagi kita berpikir boro-boro ngasih lu, gua aja masih kelenger. Boro-boro kita mau sedekah ke sana, gua aja masih kekurangan. Kalau konsep ini kita pegang, saudara-saudara, enggak selamanya kita enggak punya amal sedekah. Saya dipesankan oleh beberapa guru saya, hirup dia cuman hiji namun hayang berkah. Ulah sieun merek kana jelema, jeung ulah sieun bakal malarat ku merek. Paham enggak? Dengarti. Waduh, udah buka kitab dia. Tidak akan pernah melarat kalau kita ngasih siapapun, dan tidak akan pernah jatuh kita ketika memberi apapun. Justru diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya konsep boro-boro ngasih lu, gua juga masih kelaparan, ini konsep ini dulu ditolong dihilangkan. Sedekah ini luar biasa. Tapi hati-hati, aya sedekah anu ngadatangkeun mudarat, ada sedekah yang mendatangkan pahala. Mana yang mudarat? Tuh, ieu masjid kalau enggak gua yang datang. Ini pengajian ngopi, kalau gua yang nggak beli kopi nggak ngopi. Ini kalau nggak gua, semuanya kalau nggak gua. Tinggal kita balik. Emang kalau nggak lu kenapa? Toh tetap pengajian ini jalan. Toh tetap masjid itu ada yang dipakai berjamaah. Jadi kalau konsep bapak dan saudara kita punya, ini kalau nggak gua, iya nu ngadatangkeun mudarat. Maka timbulnya adalah nanti kesombongan dalam kehidupan kita. Kalau bisa kita sedekah itu, saudara-saudara, tangan kanan memberi, tangan kiri seolah-olah tidak tahu. Ada sedekah yang memang dianjurkan dilihat oleh orang lain, ada, tapi tujuannya untuk mengajak. Ada sedekah yang betul-betul mendatangkan manfaat. Ini insya Allah nih, ya, insya Allah ya. Ini kopi segala macam. Saya gak tahu urunan ya, sokongan ya. Paham saya ke sokongan. Iya. Solid. Sokonganan terata deh. Ih. Atau sarua apa aja dong di situ. Terata. Tapi darah penggedena.
Jadi aya nu manfaat, aya nu mudarat, saudara-saudara. Jadi lamun dibaca kabeh ayat ieu pa masyaallah moal beres sampai jam 3. Jadi paling tidak kalau kita ambil kesimpulan dalam pengajian malam ini, agar kita digolongkan orang-orang yang mukmin adalah pertama, yuk belajar khusyuk di dalam sholat. Belajar khusyuk dalam sholat itu bukan berarti kita nggak ingat apa-apa, bukan berarti kita orang ingat apa-apa. Khusyuk dalam menurut ilmu fikih ketika kita sholat, sadar ketika kita itu sholat. Yang kedua adalah agar kita digolongkan orang-orang yang betul-betul mukmin di hadapan Allah. Jaga sikap kita, jaga perilaku kita, jaga ucapan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Hati-hati saudara-saudara, itu yang menggugurkan amaliyah kita, itu yang menghilangkan segala amaliyah kita. Ketika kita ngaji baca Al-Quran, ketika kita sudah sholat, ketika kita sudah zikir, kemudian mulut kita, lisan kita, perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang kita baca, maka semuanya sia-sia di hadapan Allah. Yang ketiga adalah yuk belajar, adalah membelanjakan harta kita di jalan Allah. Nggak perlu banyak. Dalam 1 minggu itu adalah 1.000 rupiah di masjid, atau anak yatim, atau malah yang mungkin yang lainnya. Itu lebih manfaat ketimbang kita mengeluarkan sedekah 1 tahun sekali daripada yang tidak manfaat. Mudah-mudahan insya Allah semua kita, saya tidak mau menunjuk majelis satu persatu, semua kita insya Allah bisa menjalankan itu semua sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Terakhir pesan saya semua, termasuk saya pribadi, ingat saudara-saudara, zaman sekarang sudah muncul yang aneh-aneh. Semua mengatasnamakan agama, semua mendirikan bendera la ilaha illallah. Saya ingat dulu dipesankan sama guru-guru saya, suatu saat pasti ulama jeung habaib diadu domba. Kiwari terbukti, Pak. Dipertanyakan nasab segala macam, ujung-ujungnya orang mulier mana nurak milu. Bingung kan kita. Cenah itu habaib, zuriat nabi, incuna nabi, lah orang zuriat saha. Kan aneh. Sementara lamun orang melihat sejarah para nabi-nabi dulu, nabi ketika menyebarkan agama bukan dengan emosi, bukan dengan mencela orang lain, bukan dengan memfitnah orang lain, bukan, tapi dengan kelembutan, dengan sikap yang arif. Kebenaran arifna aya di dia, tapi nggak tahu apakah arif bijaksana, apakah arif bijak sini, kita nggak tahu saudara-saudara. Mesti betah ngaji memol kebal-kebal, langsung ngeloyong baik, langsung ngeloyong baik, mal betah, bukan tarik balik deh itu, panas coy, bener baik. Mengenai pernah saya ceramah, Ustaz mawanian ceramah, atau yang menyampaikan doang. Anak marah mengulangkan saya karena Allah. Semua ulama, semua para dai, semua para kiai itu nyampaikan doang. Ulah ieu mah ulah dipakai di cenah ustaz dan temajeng naon cenah ngomong asal bae. Baca ayatna. Baca kitab-kitabna ka panggi. Ieu mah asal bae kadang-kadang masyaallah. Yang kedua saudara-saudara, kesimpulan daripada pengajian malam hari ini adalah yuk jaga sikap kita, lidah kita, ucapan kita, omongan kita, perilaku kita dari hal-hal yang merugikan kita semua. Tidak gampang memang, tidak seperti yang kita omongin, tidak seperti kita membalikan telapak tangan, susah. Hayang bener ya susah, hayang bener tak susah. Tapi loba jelema kiwari ngaku paling bener. Banyak orang yang ngaku paling heo. Saya kasih tahu saudara-saudara, kalau ada di jamaah kita
merasa paling benar, merasa paling iya, hakikatnya dia adalah paling salah di hadapan Allah. Terus bagaimana Ustaz? Geus biasa-biasa baik. Biasa baik geus pelanga pelongo begitu. Badan pelongo beneran gitu. Ya. Terakhir kesimpulannya adalah bahwa dengan kita belajar khusyuk, kemudian belajar menjaga lidah perbuatan kita, kemudian membelanjakan harta kita di jalan Allah, kalau ini disimpulkan secara satu, tidak ada lain adalah tujuannya agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau sudah ridho mah Pak yang ngaji anteng. Allah kalau sudah ridho Pak kita usaha ke enak. Allah kalau sudah memberikan ridhonya kepada kita kemanapun kita melangkah, dimanapun kita, insya Allah salamatan fid dini wa dunya wal. Tapi lamun Allah tidak ridho, sholat kita, ngaji kita, puasa kita, zikir kita, Allah tidak ridho, mual aya manfaatnya dalam kehidupan kita. Ikan sepat, ikan gabus, ikan gegesek, ikan mujair, lebih cepat lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.